Putri Anggraini, mahasiswa program studi bimbingan konseling semester 6 Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan memaparkan teori pendekatan SFBT sebagai salah satu tugas UTS dari Ibu Ratna Wulandari. Solution Focused Brief Counseling merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual. SFBT adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan pada solusi daripada masalah. Salah satu tokoh utama dalam perkembangan SFBT adalah Steve DeSazer dan istrinya Inso Kimber. Steve DeSazer dan istrinya Inso Kim adalah dua tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan pendekatan solusi fokus berbasis solusi atau SFBT. Steve DeSazer lahir pada tanggal 25 Juni 1940 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Dia belajar psikologi di Universitas Wisconsin-Madison, di mana ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang psikologi dan ilmu komunikasi. DeSazer menjadi terkenal sebagai salah satu pendiri Brief Family Therapy Center di Milwaukee pada tahun 1978 yang kemudian menjadi tempat utama pengembangan pendekatan SFBT. Dia dikenal karena inovasi dan kerja kerasnya dalam pengembangan konsep-konsep utama dalam SFBT seperti pertanyaan ajaib miracle question dan fokus pada solusi daripada masalah. Sedangkan istrinya Inso Kimber lahir pada tanggal 26 November 1934 di Seoul, Korea. Ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk mengejar pendidikan tinggi. Belajar psikologi di Universitas Illinois di Urbana-Champaign, di mana dia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang psikologi. Dia bergabung dengan Brief Family Therapy Center di Milwaukee pada tahun 1978 dan mulai bekerja bersama Steve DeSazer. Berperan penting dalam pengembangan dan pendekatan SFBT serta mengadaptasi konsep-konsep dari terapi keluarga ke dalam konteks konseling individu. Selain karyanya dalam SFBT, Berg juga dikenal karena keterlibatannya dalam pengembangan teknik wawancara solusi fokus dan pendekatan pembelajaran kolaboratif. Kedua pasangan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan penyebaran pendekatan SFBT di seluruh dunia. Mereka adalah pendiri Brief Family Therapy Center di Milwaukee, Wisconsin, dan merupakan pionir dalam pengembangan SFBT pada tahun 1980-an. DeSazer dan Berg mengembangkan pendekatan ini berdasarkan karya Milton Erickson dalam terapi pendekatan solusi. Mereka menekankan pada pendekatan kolaboratif, ketidaklangsungan, dan orientasi pada masa depan dalam membantu individu dan keluarga menemukan solusi untuk masalah mereka. Pendekatan ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai konteks klinis dan praktik profesional. Secara filosofis, pendekatan SFBT didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Pada dasarnya, semua pengetahuan bersifat relatif karena ia selalu ditentukan oleh konstruk, budaya, bahasa, atau teori yang kita terapkan pada suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, realitas dan kebenaran yang kita bangun, realitas yang kita konstruksikan adalah hasil dari budaya dan bahasa kita. Dalam pendekatan solusi fokus berbasis solusi SFBT, individu dilihat sebagai orang yang memiliki sumber daya internal untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Orang yang sehat dalam konteks SFBT adalah individu yang mampu menggunakan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dan solusi yang diinginkan dalam hidup mereka. Mereka mungkin telah mengatasi tantangan sebelumnya dengan berhasil atau memiliki kualitas yang mendukung kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain, orang yang bermasalah dalam konteks SFBT adalah individu yang mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan solusi untuk masalah mereka atau merasa terjebak dalam siklus masalah yang sulit dipecahkan.
Namun SFBT tidak menempatkan stigma pada label bermasalah dan lebih fokus pada upaya untuk membantu individu menemukan solusi dan kemajuan positif dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada penguatan individu untuk menemukan solusi yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Tujuan konseling SFBT ialah membantu konseli mengambil sikap dan perubahan dari pembicaraan masalah menjadi pembicaraan yang berorientasi pada solusi, sehingga diharapkan dengan pembicaraan antara konselor dan konseli mempunyai kemungkinan besar untuk mengubah situasi konseli sehingga mampu mengatasi masalahnya. Untuk mewujudkan tujuan SFBT tersebut, ada kriteria perubahan yang dapat dilakukan konselor. Seperti pertama, mengungkapkan tujuan konflik dengan kata-kata yang positif, serta perumusan tujuan secara spesifik, statement yang dimunculkan konselor mengadu proses, memberikan statement atau pertanyaan yang sifatnya praktis, merangkum gagasan tentang kurun waktu kini, menggunakan bahasa konseli, dan kendali penyelesaian masalah di tangan konseli. Dalam konseling pendekatan SFBT, peran konseli dan konselor sangat berbeda dan memiliki peran masing-masing. Dalam SFBT, konseli dianggap sebagai ahli dalam pengalaman mereka sendiri. Mereka memiliki pengetahuan tentang kehidupan mereka sendiri dan sumber daya internal yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Peran konseli dalam SFBT adalah untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling, mengidentifikasikan tujuan yang diinginkan, dan berkolaborasi dengan konselor dalam menemukan solusi yang memadai. Sedangkan konselor dalam SFBT bertindak sebagai fasilitator atau pengarah dalam proses konseling, bukan sebagai ahli yang memberikan solusi langsung. Mereka menggunakan keterampilan mendengarkan aktif, bertanya yang memusatkan pada solusi, dan refleksi untuk membantu konseli menjelajahi solusi yang mungkin dalam kehidupan mereka sendiri. Peran konselor dalam SFBT adalah untuk membantu konseli mengidentifikasi kekuatan, sumber daya, dan strategi yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Konselor juga membantu konseli mengembangkan pola pikir dan pandangan yang lebih positif tentang masalah mereka, serta mendorong mereka untuk bertindak dalam arah yang mendukung perubahan yang diinginkan. Dalam keseluruhan, SFBT menekankan pada kolaborasi antara konselor dan konseli dengan fokus pada kekuatan, sumber daya, dan solusi yang tersedia bagi konseli dalam mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Dalam konseling pendekatan solusi fokus berbasis solusi SFBT, hubungan terapeutik antara konselor dan konseli tetap penting, meskipun memiliki ciri khasnya sendiri. Beberapa aspek yang penting dalam hubungan terapeutik dalam konteks SFBT seperti pertama, kolaborasi. Hubungan terapeutik dalam SFBT didasarkan pada kolaborasi antara konselor dan konseli. Konselor memperlakukan konseli sebagai mitra yang setara dalam proses konseling, dan mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi tujuan dan solusi yang diinginkan. Yang kedua, mendengarkan aktif. Konselor SFBT menggunakan keterampilan mendengarkan aktif untuk sepenuhnya memahami pengalaman dan pandangan konseli. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi konseli untuk berbicara tentang masalah mereka dengan bebas. Yang ketiga, bertanya yang memusatkan pada solusi. Konselor SFBT menggunakan pertanyaan yang memusatkan pada solusi untuk membantu konseli memikirkan cara-cara untuk mencapai tujuan mereka. Pertanyaan tersebut mendorong refleksi dan memicu pemikiran kreatif tentang solusi yang mungkin. Keempat, empati dan penerimaan tanpa syarat. Konselor SFBT menyediakan ruang yang nyaman dan mendukung di mana konseli merasa dipahami dan diterima tanpa syarat. Ini membantu membangun kepercayaan dan keintiman dalam hubungan terapeutik. Yang selanjutnya, penguatan dan penghargaan. Konselor SFBT seringkali menguatkan dan mengapresiasi langkah-langkah kecil atau perubahan positif yang dilakukan oleh konseli. Ini membantu meningkatkan motivasi dan percaya diri konseli dalam proses perubahan. Melalui hubungan terapeutik yang kuat dan kolaboratif, konselor SFBT membantu konseli merasa didukung dan didorong untuk mengeksplorasi solusi yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.
Dalam konseling pendekatan solusi fokus berbasis solusi atau SFBT, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk membantu konselor dan konseli mencapai tujuan mereka. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam SFBT seperti 1. Pertanyaan penanganan atau coping question. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli mengidentifikasi cara-cara atau strategi yang telah mereka gunakan sebelumnya untuk mengatasi masalah atau situasi yang serupa. Contoh pertanyaan penanganan seperti, pada saat-saat sulit sebelumnya, apa yang telah Anda lakukan untuk membantu Anda tetap bertahan? Yang kedua, penghargaan atau complimenting. Teknik ini melibatkan pemberian penghargaan atau pujian kepada konseli untuk upaya atau pencapaian positif mereka. Penghargaan digunakan untuk memperkuat perilaku atau pemikiran yang diinginkan dan meningkatkan motivasi konseli. Contoh penghargaan seperti, saya sangat menghargai kesungguhan dan ketekunan Anda dalam mencari solusi untuk masalah ini. Yang ketiga, membentuk hubungan kolaboratif atau forming a collaborative relationship. Penting untuk membangun hubungan yang kolaboratif antara konseli dan konselor dalam SFBT. Ini dilakukan dengan menunjukkan empati, penghargaan, dan ketertarikan terhadap pengalaman dan perspektif konseli. Konselor berperan sebagai mitra dalam proses konseling, bekerja bersama dengan konseli untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh tindakan dalam membentuk hubungan kolaboratif seperti mendengarkan dengan empati, menunjukkan penghargaan terhadap upaya konseli, dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, konselor SFBT membantu konseli mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya internal mereka, memperkuat pemikiran dan perilaku yang mendukung perubahan positif, dan membangun hubungan terapeutik yang kolaboratif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan SFBT memiliki beberapa teknik intervensi khusus. Teknik ini dirancang dan dikembangkan untuk membantu konseli secara sadar membuat solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Teknik-teknik konseling dalam konseling SFBT memunculkan pertanyaan atau statement. Setiap pendekatan konseling mempunyai kelebihan dan kekurangan, demikian pula dengan pendekatan SFBT. Adapun kelemahan dari pendekatan konseling SFBT adalah terkadang terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien, keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya, dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa, menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir, sedangkan kelebihan SFBT berfokus pada solusi, fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas, penggunaan waktu yang efektif, berorientasi pada waktu sekarang, bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Hal terakhir yang perlu menjadi bahan renungan bagi konselor adalah setiap pendekatan itu unik dengan karakteristiknya. Sehingga sebagai seorang konselor, kita harus memilih pendekatan konseling yang sesuai dengan masalah yang dialami konseli. Meskipun pendekatan solusi fokus berbasis solusi SFBT telah banyak diakui dan digunakan dalam berbagai konteks klinis, terdapat beberapa kritik yang diarahkan pada pendekatan ini. Beberapa kritik umum terhadap SFBT 1, terhadap kepraktisannya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan SFBT terlalu memusatkan pada solusi tanpa mengakui kebutuhan untuk menggali akar masalah yang mendasarinya. Mereka berpendapat bahwa fokus yang terlalu kuat pada solusi dapat mengabaikan pentingnya pemahaman mendalam tentang sumber masalah. Yang kedua, terhadap kesederhanaan. Beberapa orang mengkritik SFBT karena dianggap terlalu sederhana atau permukaan dalam pendekatannya. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin tidak cukup mendalam untuk mengatasi masalah yang kompleks atau kronis. Selanjutnya, terhadap ketergantungan pada konseli. Beberapa kritikus menyoroti bahwa pendekatan SFBT sangat bergantung pada motivasi dan partisipasi aktif konseli. Hal ini dapat menjadi kendala jika konseli tidak termotivasi atau tidak siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses konseling. Selanjutnya, terhadap kurangnya pendekatan standar, beberapa profesional mengkritik SFBT karena kurangnya struktur atau kerangka kerja standar yang jelas.
Hal ini dapat membuatnya sulit untuk mengukur keefektifan atau membuat perbandingan antara hasil konseling dengan penggunaan pendekatan lain. Selanjutnya, terhadap keterbatasan penelitian empiris. Meskipun ada banyak penelitian yang mendukung efektivitas SFBT, beberapa kritikus menyoroti bahwa bukti empirisnya mungkin kurang kuat dibandingkan dengan beberapa pendekatan terapi lainnya. Meskipun ada kritik-kritik ini, pendekatan SFBT tetap menjadi pendekatan yang populer dan berguna bagi banyak konselor dan konseling. Banyak praktisi menemukan bahwa pendekatan ini efektif dalam membantu konseling mengidentifikasi solusi yang memadai untuk masalah mereka dan mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Sekian pemaparan teori pendekatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.